Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai operasi hitung campuran pecahan. Sebelumnya, Kak Cahya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Bagian A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu, pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan koma. Jadi, ciri-ciri pecahan desimal dituliskan dengan menggunakan koma. Lalu, cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Kelipatan 10. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Ya, lalu jika penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan banyaknya angka di belakang koma dapat disesuaikan dengan banyaknya nilai 0 sebagai penyebutnya. Contoh soal yang pertama 3/10. 3/10 memiliki penyebut 10. Lihat, 10 di sini terdiri atas satu angka 0. Maka, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di belakang tanda koma terdiri atas satu angka. Angka di sini yaitu pembilangnya 3. Nah, di belakang tanda koma terdiri satu angka yaitu angka 3. Di depan tanda koma kita tambahkan angka 0. Maka 3/10 diubah menjadi desimal sama dengan 0,3. Contoh soal yang kedua, 45/100. Terdiri atas dua angka 0, maka di belakang tanda koma terdiri atas dua angka, yaitu angka penyebut pembilangnya 45. Setelah itu, di depan tanda koma tambahkan angka 0. 45/100 sama dengan 0,45. Atau cara menuliskannya seperti ini. 45/100. 45/100. Di belakang tanda koma akan memiliki dua angka. Angka di sini yaitu pembilangnya 45. Kita tuliskan terlebih dahulu 45. Nah, karena di belakang tanda koma akan terdiri atas dua angka, kita maju dari belakang sebanyak 2 kali sebagai peletakan tanda komanya. 1, 2. Lalu, di sini letak tanda komanya. Di depan tanda koma kita tambahkan angka 0. Maka 45/100 diubah menjadi bentuk desimal sama dengan 0,45. Contoh yang ketiga, 125/1000. Terdiri atas 3 angka 0, maka di belakang tanda koma terdiri atas 3 angka. Angka di sini yaitu pembilangnya 125, lalu tanda koma, di depan tanda koma tambahkan angka 0. 125/1000 sama dengan 0,125. Contoh soal yang keempat, 3/4. 4 belum merupakan kelipatan 10, maka kita ubah terlebih dahulu agar ia menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Ternyata yang lebih dekat ialah kita ubah menjadi per 100 dengan mengalihkan 4 dikali 25. Kalau penyebutnya dikalikan dengan angka 25, pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka 25. Atau pembilang dengan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. 3 dikali 25 hasilnya 75,
per 4 dikali 25, hasilnya 100. 75/100 diubah menjadi bentuk desimal sama dengan 0,75. Soal kelima, 1/2/5 masih dalam bentuk pecahan campuran. Maka kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Kita kalikan 5 dikali 1. Hasilnya 5. 5 ditambah dengan pembilangnya 2. 5 ditambah 2 hasilnya berapa? 7. Maka pembilangnya menjadi 7 per penyebutnya tetap 5. 7/5. 5 kita ubah menjadi kelipatan 10. Dikalikan 2. 5 dikali 2, 7 pun harus dikalikan 2. 7 dikali 2, 14 per 5 dikali 2, 10. 14/10 diubah menjadi desimal sama dengan 1,4. Bagaimana caranya? Kita tuliskan kembali. 14 sebagai pembilangnya. Penyebutnya 10, maka ada satu angka di belakang koma. Peletakan tanda komanya dari belakang, berarti maju 1 kali, karena penyebutnya memiliki satu angka 0. Nah, disinilah letak tanda koma. 1,4. Tidak perlu ditambahkan 0 lagi ya, karena masih ada angka di depan koma. Hasil dari 1/2/5 sama dengan 1,4. Contoh soal ke-6, 5/8, penyebutnya 8. Kita ubah terlebih dahulu menjadi 10, 100, atau 1000. Kita kalikan 8 dengan 125, pembilangnya pun dikalikan dengan 125. 5 dikali 125, hasilnya 625. 625 per 1000, yaitu 0,625. Kesimpulannya, untuk 1 sampai 3 penyebut pecahan merupakan bilangan kelipatan 10. Jadi, pecahan dapat langsung diubah ke bentuk desimal. Sedangkan nomor 4 sampai 6 penyebutnya belum kelipatan 10. Maka kita ubah terlebih dahulu. Lalu setelah diubah, langsung dapat kita ubah menjadi bentuk desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, ada cara lainnya. Jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10, mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara pembagian seperti berikut. 2/3 diubah dalam bentuk desimal, kita dapat lakukan dengan cara pembagian seperti berikut, yaitu membagi 2 dengan 3. Dalam pecahan 2/3 dibaca 2 dibagi 3. Maka cara melakukannya seperti ini, 2 dibagi 3. 2 dibagi 3. Hasilnya tidak bulat. Maka kita tambahkan angka 0 di belakang angka 2. Dan hasil di atas pun kita tambahkan 0, ingat ya. Sekarang 20 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? Ternyata angka 6. Karena 6 dikali 3 hasilnya 18 mendekati 20. Kalau 7, 3 dikali 7 hasilnya 21 melebihi angka yang dibagi, tidak boleh. Jadi kita mencari angka yang mendekati. 20 dikurang 18, sisa 2. 2 dibagi 3. Hasilnya tidak bulat ya, maka kita tambahkan angka 0 kembali. Namun, pada bagian atas tidak perlu kita tambahkan 0, 20 dibagi 3 hasilnya 6. 6 dikali 3, 18. 20 dikurang 18, sisa 2. Nah, jika kita lanjutkan, ia akan berurutan terus-menerus mengulang seperti ini. Maka, hasilnya pun akan berulang 0,66666 sampai tak terhingga. Jadi, bisa kita simpulkan
2/3. Hasil desimalnya adalah 0,66 tak terhingga atau dibulatkan menjadi 0,67. Contoh soal kedua, 5/6. Kita bagi dengan cara yang sama, 5 dibagi 6. 5 dibagi 6, hasilnya tidak bulat, maka kita tambahkan angka 0. Lalu di bagian atas 0, Nah, 50 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50? Yaitu 8. Karena 6 dikali 8 hasilnya 48. Dikurangi, 50 dikurang 48, sisa 2. 2 dibagi 6, tidak bulat ya hasilnya, maka kita tambahkan angka 0. 20 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? Yaitu 3. Karena 6 dikali 3 hasilnya 18. Dikurangi, 20 dikurang 18, sisa 2. Nah, ternyata dia berulang ya. Maka hasilnya pun nanti 0,83333. Sehingga 5/6 diubah dalam bentuk desimal, kita ambil 2 angka saja di belakang tanda koma, menjadi 0,83. Untuk bagian B, bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, atau seterusnya. Selanjutnya, ubah pecahan tersebut ke bentuk paling sederhana. Perhatikan contoh soal berikut, 0,8. Lihat, di belakang tanda koma terdiri atas satu angka, maka dijadikan pecahan dengan penyebut 10. 0,8 menjadi 8/10. Sekarang 8/10 kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya dengan membagi angka pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini dibagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4/10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka 0,8 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/5. Contoh soal kedua, 0,25. Ada 2 angka di belakang koma, maka jadikan pecahan dengan penyebut 100 menjadi 25/100. Disederhanakan. Ternyata 25 dengan 100 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1/100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka 0,25 diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 1/4. Contoh ketiga, 0,375. Di belakang tanda koma terdiri atas 3 angka, maka pecahannya memiliki penyebut 1000. 0,375 sama dengan 375/1000. Disederhanakan. Ternyata bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 125. 375 dibagi 125, hasilnya 3/1000 dibagi 125. Hasilnya 8. Maka 0,375 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/8. Baik, setelah menyimak penjelasan sebelumnya, sekarang kita memasuki pada latihan soal. Mari kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Poin A yaitu 7/8. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk lebih mudah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dengan membuat penyebutnya menjadi kelipatan 10. Di sini 7/8, penyebutnya 8. Maka kita ubah angka 8 ini menjadi kelipatan 10.
8 kita kalikan dengan 125. Jika penyebut dikalikan 125, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 125. 7 dikali 125, hasilnya 875 per 8 dikali 125, 1000. Kalau penyebut 1000, maka di belakang tanda koma terdiri atas 3 angka. 875 per 1000 sama dengan 0,875. Soal kedua, 3 per 4. Sama caranya dengan mengubah penyebut menjadi kelipatan 10. Nah, terdekat kita bisa mengalihkan 4 dikali 25. Maka pembilangnya pun juga harus dikalikan dengan 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. Per 4 dikali 25 hasilnya 100. Jika penyebut 100, maka di belakang tanda koma ada 2 angka. 75 per 100 sama dengan 0,75. Sekarang soal kedua. Ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 0,25. Kita perhatikan terlebih dahulu, di belakang tanda koma ada 2 angka. Maka jika diubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya per 100. 0,25 sama dengan 25 per 100. Disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini 25 dan 100 sama-sama bisa dibagi 25. Maka 25 dibagi 25 hasilnya 1 per 100 dibagi 25, 4. Maka bentuk desimal 0,25 jika diubah menjadi pecahan biasa yaitu 1 per 4. Contoh soal kedua, 3,45. Di belakang tanda koma ada 2 angka. Maka penyebutnya 100. Dituliskan 3,45 sama dengan 345 per 100. Disederhanakan kembali, sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. 345 dibagi 5 hasilnya 69 per 100 dibagi 5 hasilnya 20. Maka bentuk desimal 3,45 diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 69 per 20. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal maupun mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.